Sobat Kece. Let's Create a blast with Ece Podcast. Nah, hari ini kita bakal ngapain guys? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi kali ini ada yang baru nih. Yoi, bukan makanannya, bukan tampilannya ya, bukan. Tapi tentunya selain topik pembicaraannya, kita juga menemukan wajah-wajah baru ya di sini ya. Dan masih fresh. Fresh banget nih, Fresh from kebetulan the oven. saya juga kasih perhatian nih, freshnya. Nah, maka dari itu, Sobat Kece, kita kenalan dulu gak sih? Mungkin dari siapa? Aku dulu lah ya. Boleh. Oke. Halo Sobat Kece, kenalin aku Cia dari prodinya TPHP, Angkatan 23. Salam kenal Sobat Kece. Salam kenal. Yo. Oke, halo guys. Aku Brahma dari Teknik Sipil Sekolah Vokasi Angkatan 24. Duh, tua ya gue. Ya udah, aku nih. Iya. Oke, halo sobat kece, aku dari Surgalimfa. Aku asalnya aku asalnya dari Jakarta. Ya, boleh nambah-nambah lah. Jurusannya aku dari Teknik Industri, angkatannya 2024. Ada nggak yang sama nih kayak kita di sini nih? Ada nggak nih yang mau masuk Tekdus nih? Ah iya, maba-maba nih ya. Maba-mabar, salam maba. Nah, pas banget ya. Karena nanti ini kayak bertepatan juga lagi SNBT dan juga kedepannya nanti bakal ada ujian mandiri ya, UTO ya nggak sih? Kita nih juga bakal banyak ngobrolin tentang dunia permabaan. Permabaan ini ya. Permabaan ya. Namanya permabaan banget ya. Permabaan. Permabaan. Kita semua kan pasti pernah maba ya Iya, nggak sih kita di semua sini. Aku masih maba kok. Aku juga masih Masih Sih, maba. aku juga kan jiwanya Nggak. jiwa maba. Makanya di sini Oh kan gitu ya. nggak kelihatan ya. Oke, Kelihatan bedanya. Oke. Aduh, Masih maba ya? sedikit lah. Oke, masih maba. Maba telat setahun lah. Nah, kalau tentang maba itu kalian sebelumnya masuk sini tuh jalur apa nih guys? Kalau aku tuh jalur SNBP. Oh, pintar ya. Oh, jalur langit. Enggak sih. Dengar ya? Dengan Ya bisa dibilang gitu sih. Hoki aja. nilainya berapa? Iya dong. Oh, aku nilainya rendah kok guys. Cuma 89 aja. Wah, tapi bisa masuk sini, Bro. Iya. itu gokil sih. Apa sebenarnya susah sih sebenarnya hitungannya. Biasa aja sih, sebenarnya aku no effort sih. Berarti kalau enggak memang sekolahnya sih. Iya. Mungkin, tapi dengar-dengar tahun 2025 nih sekolahku katanya angkatan 25 itu agak turun nih SNBP-nya yang di UGM nih kan. Tinggal dikit banget gitu. Beda sama angkatanku atau angkatanku atasnya lagi gitu. Jangan-jangan gara-gara kamu sih. IP lu rendah kali. Enggak dong. Masih aman kok, masih aman, Pak. Masih aman ya? Pak, masih aman, Pak. Masih aman, Pak. Oh ya. Nah, aku boleh ya. Boleh. Kan tadi Brahma SNBP, sekarang Aku jadi UTBK. oke. SNBT. Berapa tuh skornya? 742 guys. Gitu. Oh, wow banget. Wah, ya lumayan lah ya. Untuk rata-rata mungkin anak UGM segituan nggak sih? Segituan. Segituan harusnya udah lumayan aman kalau kalian nggak masuk ke dokter aja. Oh ya, tergantung jurusan Ya, guys. Kalau ya teman-teman mau masuk sini mungkin harus dilihat juga kira-kira rata-rata nilai UTBK-nya itu berapa, dan ya mungkin untuk anak teknik pada umumnya segitu. Itu ya ada umumnya sih, kecuali teknologi informasi kali ya. Oh iya. Oh. Ya itu Mereka standarnya tinggi. Ya? dia paling tinggi setahu aku. Nah, kalau Cia berapa nih? Gimana nih? Jalur masa apa? Kebetulan aku di sini dari UTO, jadi kita semua beda guys. Beda nih. Lengkap banget nih. SNBP, UTBK, UTUL. Yoi. Ini kita spill-spillan nih jalur masuk UGM. Kalau UTU gimana? Susah ya? Sebetulnya kalau UTO tuh kan tahunku kebetulan lagi ada perubahan yang IPA IPS itu dihilangin gitu loh. Oh iya, yang TKA. Iya, TKA-nya tuh dihilangin. Jadi kayak TKA-nya. cuman fokus ke matematika, terus bahasa, kayak Literasi. terus literasi juga sama literasi bahasa Inggris. Dan dulu fun fact, SNBP ku juga ketolak di sini sih. Jadi kayak akhirnya jalur terakhirku di sini tuh UTUL. Dan ternyata UTUL tuh guys ada TK-nya. Iya, ada TK. Oh. Jadi ada matematikanya ini. Oh iya. Fisika, sama tergantung jurusan yang mau kamu ambil. Oh iya, dengar-dengar itu lebih susah ya, betul ya. Persiapannya Iya. harus lebih banyak lagi. Dan kan pengumuman SNBT tuh biasa mepet gitu loh sama UTUL. Dan seingatku bahkan pendaftaran
dari UTUL itu ditutup sebelum pengumuman. Iya, Iya, benar. kalau di angkatan 24 itu aku kan nemenin temanku betul di UGM juga ya, sambil keliling gitu lah. Tapi aku udah lulus. Ini sombong. Sama banget ya. Tapi kayak ya sambil berdoa juga kayak semoga teman-temanku ini pada lolos gitu. Nah itu besoknya itu langsung pengumuman UTBK. Iya, aku juga utul, aku sempat utul. Oh sempat, Jadi udah tanggal- kayak save a seat gitu. Iya, tanggal 11-nya aku utul. Tanggal Tanggal 13-nya 13-nya, ya. Gua tanggal 12-nya Mas ke UGM. Siapa? Kami satu banget. Jadi kayak ini kampus. Enggak, Gini loh, kenalin nih Iya. kampus gue Kampus gitu. gue, gitu. Aduh. enggak lah, kayak aku kayak please kesini please gitu. Biar aku ada temen gitu. Tapi katanya tahun ini kutul tuh sisa 2 sisa 2 subtes doang jadinya katanya. Oh iya, Iya. ada info baru. Kalau kayak kedokteran kayak cuman biologi sama kimia, tapi nggak tahu sih. Kayak rumah-rumah. Oh lebih mengerucut gitu Iya, ya. lebih ngerucut gitu. Oh wow, Lebih enak sih ya. ya sih. Yes, betul banget. Ini Kok info dari kamu mana tahu ya? sih, kamu mau ikut ulang ya? Oh, kebetulan. Oh enggak mau. Cuman aku tahu aja. Oh, tahu aja. Iya, iya, ya. Wow, berarti memang kayaknya di sini tuh jalurnya macam-macam dan pasti banyak ceritanya nggak sih kalau di balik lulusnya sampai di sini tuh kayak gimana? Nah, kalau dari kalian tuh ada nggak kayak cerita ya perjuangan mungkin sebelum masuk ke sini gitu? Kayak ya pasti beda-beda kan Iya. dari jalur SNBP dulu ya? SNBP dulu. SNBP itu perjuangannya ya. Perjuangannya. Perjuangannya tuh aku tuh sebenarnya belajar biasa aja guys. Bahkan mungkin bisa dibilang belajar cuman kalau mau ujian doang. Tapi setidaknya kalian harus ngerti dulu pelajarannya apa. Kalau di sekolah tuh merhatiin minimal gitu. Kalau mau sistem kebut semalam ya. itu efektif nggak tuh? SKS tuh. Tapi Aku gimana? nggak merekomendasikan ya. Tapi terima gue ya. Hoki aja, hoki. Boleh. Kalau kalian harus punya hoki yang paling penting guys. Doa. Sama doa. Doa itu memperkencang hoki. Ceritain dong pas waktu mau buka pengumuman ngapain? Oh, Iya, kayaknya ada ceritanya nggak sih itu? itu jadi pas tanggal berapa sih? Tanggal 12 Maret apa? Ya, itulah pokoknya. Ini bisa makan nggak sih? Boleh. Kayak Oh iya, hangat, boleh. dingin guys di sini. Jadi pengumumannya jam 3 sore guys. Di jam titik menjelang jam 3 sore itu aku di kamar tuh terus meditasi gitu kayak. Sangat mulia ya, teman-teman. Iya, sangat melatih ketenangan, Iya. keseimbangan batin. Iya, aku meditasi dan berdoa juga semoga aku sama teman-teman aku tuh keterima di pilihan mereka masing-masing gitu. Terus manjur nggak? Lumayan, nyatanya aku keterima gitu. Deh. Bangun-bangun, tapi bangun-bangun itu kan habis bangun dari meditasi kan. Aku cek di HP ku. Cek webnya terus kayak, loh kok gak bisa? Aku udah masukin data, inputnya bener. Takut banget tuh kayak, kenapa ini? Terus aku WA temenku sama kakakku. Aku WA, tolong bukain dong. Ini aku kasih dataku gitu. Emang nggak buat sendiri. Ya aku bukan sendiri kan error. Terus kayak, ya udah aku suruh kakakku. Terus habis itu aku cek kakakku kan agak slow gitu kan. Terus temanku ini temanku SMP, aku chat gitu kan. Terus kayak nggak balas-balas kan Kayak kayak ngechat semua orang kayaknya. enggak 2 orang doang. Oh ya, terus. Terus kayak, "Boy, gimana, boy?" Terus kata dia, "Udah tidur aja sampai Agustus gitu." Wah, gimana? Berarti keterima ya. Iya. Yes. Nah, mungkin saatnya aku nih cerita nih. Tadi Brahma ceritanya dia tetap itulah mempraktekkan meditasi ya. Mungkin kalau Derek ini dia ada sesuatu yang beda di sebelum dia buka pengumumannya. Jadi, ini perjuangan apa pas hari pengumuman ya? Oh Kayak ya. boleh deh. Perjuangannya sampai hari H. Perjuangan sampai hari H supaya aku nulis nih guys, aku intent nulis gak sih? GU gua. Wah guru nih kebetulan. Guru. Ini beda semua nih. Beda semua. Aku intent gitu. GU. Nah, boleh intent sih. Itu udah mau bantu buat. Terus ya udah keterima. Ya udah UTBK lumayan lancar. Terus ya udah. Nah, aku cerita tadi aku sempat utul dulu kan. Jadi aku harus ke Jogja dulu. Terus pas waktu di hari pengumumannya, aku ke wihara gitu. Di mana tuh Wihara di Jogja? Aku ke wihara Mendut. Oh, Jadi lumayan jauh. Iya, ke Magelang ya. Iya. Terus ya itu kan asri ya tenang. Terus kayak wah lebih tenang. Terus pas buka pengumumannya, Wih. Tuh
damai banget sih rasanya sih. Bukannya sendiriwihara. Iya guys. Ngasih tau Bantenya juga lah itu. Nah, Oh, ya. Bantenya mau terus bermudi lagi tak gitu kan siapa tahu ya. Nah, kalau dari cerita Derek tadi, kalau dibandingkan ceritaku sih sebenarnya aku tuh gak ada yang gimana-gimana gitu sih. Karena kayak harapanku udah pupus di SNBT gitu loh. Oh. Dan itu jarak dari SNBT ke UTU itu tuh lumayan deket, cuma beberapa minggu aja. Yang mana kayak harus persiapan tiap hari di sana, tiap hari ya sama seminggu itu. Aku harus preview semua pelajaran IPA, apalagi kan kalau kamu mau masuk TPHP kan masuknya saintek ya, agro. Jadi kayak ya prepare-nya si atas itu sih. Dan gue inget banget itu perjalanan pagi-pagi buta. Kan aku dari Solo ya guys. Itu tuh jam 4 aku jalan, kok udah jalan. Ya ini perjalanan dari jam 4 sampai di sini tesnya sekitar jam 6 gitu lah. Jam 6 pagi. Iya. Sesi pagi ya. Pagi. Baru tahu kalau tesnya. Iya. Terus aku tesnya di tempat sendiri di teknik guys. Jadi kayak di towernya yang tinggi gitu, SGLC, terus fasilitasnya sangat Aneh. nggak diragukan lagi sih. Dan ya mungkin karena ada faktor ini sih, aku dulu selama ya pandemi atau sebelum belajar fokus ke SNBT atau UTU tuh kayak main aktif di wihara aja gitu kayak. Karena baiknya berbuah ya. Ya satunya ya. Terus ya udah sih akhirnya UTU ngerjain kayak fisikanya bener-bener gak bisa dikerjain. Kayak so. Kalau aku pas waktu itu kimianya, aku Oh, nggak benar-benar kimianya. ngerti. Aku udah kayak, udahlah, mana itu kan ada, kalau benar plus 4, salah Oh minus ya, 1. ada minus ya. Oh Ada Ini iya. gak usah gitu lah sih. Jadi aku jawab beberapa tadi. Udah langsung skip lah, udah ini udah. Ya guys, jadi kalau kalian yang mau masuk lewat jalur UTU tuh benar-benar harus diperhatiin gitu loh. Yes. Kayak dari tahun ke tahun itu memang tipe-tipe soalnya mirip. Cuman ya ada pasti yang beda lah dari aturan-aturannya gitu. Dan ya untungnya setelah aku ngerjain itu aku pulang nggak mikirin aku keterima apa enggak. Udah kayak intinya udah anggaplah Yang lewat aja. ya aja, kalau enggak ya udah memang bukan karmanya gitu ya. Dan akhirnya sampai hari K ya aku bukanya di rumah sih, nothing special, nothing special. Sama keluarga. Ya, yang di SMP TikTok itu yang belakangnya. Oh iya. Record ya, di record ya. Radiation bukan orang-orang di sini. Terus udah. Terima. Nah pasti happy gak sih? Kita semua happy keterima di Apalagi full keluarga kan. Full keluarga jauh lebih happy sih. Oh. Iya. Tapi kan 50-50 ya. Kalau misalnya enggak kan, Kalau misalnya ya, nggak sedih keterima banget. kayak Tapi nggak apa-apa kan ada yang support keluarga ya. Oke, betul. Buat keluarga ya. Betul. Kita beruntung kalau misalnya kayak masih ada keluarga yang mendampingi kita, terus juga sampai perjalanan kita di saat ini. Dan tapi nggak berhenti sampai situ kan. Kalian pasti kayak udah menjalani kurang lebih setahun, sebenarnya 9 bulan. 9 bulan, 19. 9 bulan ini. 9 bulan ini pasti kayak oh udah ikut organisasi ini, ikut kepanitiaan ya kan. Kalian aktif apa aja nih kebetulan? Kalau aku aktif di sini dong, sama di sini. Wes. Oh, Respect. Respect. Dan di kami sekarang lagi ada event namanya Eka Cita Writing Workshop guys. Event apa tuh? Itu tuh event tentang kepenulisan gitu guys, pelatihan kepenulisan. Jadi di tahun ini, kalau tahun kemarin kan tentang kepenulisan fiksi. Iya, tahun ini beda. Tahun ini beda. Tahun ini tuh tentang Copywriting nggak sih? Iya, copywriting. Dari tahu. Tahu dong. dong. Tahu. Oh, tahu ya. Iya. Rencananya ikut. Oh, rencana. Oke, harus ikut ya. Iya, tapi kayak kalau berbicara tentang Kamadis tuh luas banget, banyak banget. Karena di sini gak hanya ada EWW, gak hanya ada Eka Cita. Di deket-deket ini nanti bakal ada hari raya besar kita ya, guys. Waisak, betul banget. Dan nanti kayak ada banyak rangkaian-rangkaiannya yang bisa teman-teman ikutin, gitu. Itulah kalau drama ya. Cie gimana? Kalau aku sih kebetulan ya karena udah menjalaninnya lebih dari 9 bulan ya. Kayak
19 bulan ya. 21 bulan ya. 21 bulan. Oh iya. Kayak di Jogja ini udah nyoba ini sih, kepanitiaan juga ya di Kamadis aku aktif, terus pengurusan ikut, terus di Rumpun Agro aku ikut IAS juga, dan di jurusanku dulu juga sempat aktif ikut SEMA juga, jadi kebetulan jangan diikuti guys, Sibuk ya? 4 organisasi dulu. Itu sibuk sih, lumayan sibuk sih, lumayan sibuk. Tapi kan kayak pas dulu pas aku kayak kalian gitu, Oh, jadi masih apa? jadi kayak Ada kerjaan emang? Masih nganggur ya? tapi karena emang semester awal-awal itu masa-masa yang paling fun gitu loh. Mencari-cari diri. Iya, iya, mencari kayak akhirnya gue kuliah, gue mencari funnya di sini gimana gitu. Ya, jadi makanya kayak ini kesempatan kalian gitu loh untuk kayak aktif nyobain di sana gitu. Ya nggak sih? Dari gimana nih kalau dari? Kalau aku apa ya? Aku semester 1 tuh aku ikut kepanitiaannya lebih ke lingkup teknik aja sih. Aku ikut ada pesta rakyat teknik. Jadi asing. Terus aku kan teknik industri, ada acara-acara teknik industri juga aku ikutin. Aku kan ada kayak pameran produk gitu, terus aku ikut Iya. dari panitianya. Terus ada festival industri juga, aku ikut juga. Terus ada apa lagi ya? Banyak banget gila. Wow. Terus kalau di semester 2 sih sejauh ini lebih ke organisasi sih. Aku masuk himpunan mahasiswa teknik industri. Terus aku masuk ini juga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku kebetulan ikut ini apa Tanoto Scholars Association. Beasiswa dong. Ya, jadi itu. Terus jadi kalau semester 2 lebih ke organisasi sih. Kalau semester 1 lebih ke kepanitiaan. Gitu sih. Banyak ya. Itu kamu ikut beasiswanya tuh mulai dari masuk sini terus kayak Kita masuk sini nanti semester 1 ada perjalanan panjang lah. Nanti semester 2 baru pengumuman gitu. sepanjang Dari sana ya. Daftarnya pas waktu masuk baru bisa daftar. Pas baru masuk Pas baru masuk. semester 1. Semester 1. Oh, jadi prosesnya tuh dari satu semester Satu semester nanti semester 2 baru diumumin. Kamu Berarti tapi beasiswanya tuh include semester satunya juga atau Oh, kalau kebetulan kalau semester 2 basic Tanoto Foundation enggak. Dari semester 2. Ah iya, dari sampai akhir. ya sih. Bata, bro? Oke banget kalau beasiswa ya. Jadi kayak sekaligus ya meringankan beban orang tua dan juga menambah banyak relasi. Yes. Nah, jadi memang ya kayak kita semua sibuk-sibuk dan harus cari cara gimana untuk balance kesibukan itu. Oh iya. Oke, kayaknya dilihat kalian tuh sibuk banget. Padahal kayak baru awal-awal semester gitu loh. Jangan kalian mengikuti jejak ke orang-orang sibuk yang nggak bisa manage apa tanggung jawab mereka. Jadi kayak kalian, kalau dari kalian sendiri nih sejauh ini, gimana manage semua kesibukan baik ya organisasi, akademik, apalagi beasiswa gitu. Kalau aku dulu nih, boleh. Boleh. Kalau aku dulu yang kayak martir ya kayak gas. Tapi kayak setelah menjalani itu kayak sebenarnya tidak baik juga ya. Kayak harus tahu kemampuan diri kalian tuh sampai sejauh mana sebenarnya. Nah, jadi kalau di semester 2 ini aku lebih ke timeline sih. Jadi kayak misalnya dalam 3 bulan aku cuma pegang satu acara aja atau kayak jangan sampai kayak ada yang nabrak. Soalnya hasilnya lebih maksimal juga kan, gitu sih. Yo, guys, quality over quantity. Iya. Lu kan gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak sesibuk kalian lah. Kalau menurutku kalian tuh sibuk banget gitu. Sibuk banget ya. Pengangguran gitu loh. Oh gitu. Emang kan kesibukan. Oh gitu. Kalau aku sih sibuknya ya biasa sih sibuk di kampus dengan tugas yang segitunya. Laprak ya. Laprak, gamtek, aduh. Nyamtek ya. Gitu. Tapi ya udahlah biasalah. Terus sama sibuk di kepanitiaan juga gitu. Jadi menurutku pinter-pinter aja kalian. Kalau misalnya sekiranya deadline tugas kalian tuh masih agak jauhan dikit ya kalian fokus yang lebih dekat aja. Iya. Fokus yang di depan mata dulu gitu. Tapi masih ngabang-ngabang masih pada bingung gak sih kayak perkuliahannya apa? Apalagi kalau misalnya ke Jogja gitu. Mau mainnya lebih banyak nih daripada fokus ke arah akademik atau organisasi. Kalian udah pernah main kemana aja nih? Aku ke utara pernah. Ini. Nah, utara pernah, ke selatan pernah. Kalau utara berarti ke Kaliurang ya. Kayak main di skuter gitu. Kalau ke selatan kayak ada ke pantai.
kayak Bantul melihat sawah gitu ya. Nah gitu. Kalau kalian gimana? Main mana? Aduh, sebenarnya kayak aku tuh kalau dari Jogja cuman kepleset dikit itu sampai ke rumahku gitu loh. Iya lagi. Iya guys, jadi kita berdua tuh orang Solo aslinya. Kita dulu satu wihara. Atau Wihara juga. Dan kalau dari Jogja tuh mungkin dulu pernah sempet main. Kalian kalau tahu Jogja Bay itu dulu kayak masih hype-hype-nya tuh kayak Ya, sekarang namanya ganti. Udah ganti ya? Apa Iya. itu Jogja Bay? Ganti Jogja Waterboom. oh iya. Oh kayak Robot Boom. Iya, udah cuma ganti nama doang. Nama doang, tempatnya juga sama gitu. Itu kayak memorable banget karena waktu itu juga masih kecil kan. Tapi kayak sekarang tuh ada yang lebih berkesan dulu Jogja. Makanannya nggak sih? Kalian nyadar nggak sih? Oh, makanannya tuh kayak, Makanannya gepreknya aduh, nggak cuma geprek guys. Di sini tuh kak macem-macem banget gitu. Opsi makanannya. Oh ini kalian sebagai orang Solo ya? Kalau ada sebagai Jakarta sih jujur sangat culture shock ya. culture shock. Kayak Dari makanannya kah atau kayak makanannya sih banyak sih sebenarnya culture shock. Aku makanannya tuh kayak lebih ke arah manis ya. Iya, kalau Jogja tuh rumah. Kayak Benar. kalau minta ST juga dikasihnya ST manis terus kayak ya pokoknya semuanya cuma. Di awal-awalnya tuh kayak rasanya kayak aduh. Ini diabetes nih di sini. Iya kayak pusing semuanya Oh, gula. oh kalau di sana kalau beli es teh tuh cuma es sama teh nggak ada gulanya gitu. Iya. Oh. Jadi kayak mau ST, ditanya lagi ST kawal apa ST manis. Kalau di sini kan ST. Oh ya udah. Iya, Steam, langsung ada steam gulanya. manis yang gitu ya. Tinggal aduk atau enggak aja. Iya. Kalau makanan sih jadi kayak makannya yang kayak perwarkap gitu. Ah. Itu jadi kayak masih mirip-mirip Jakarta gitu. Nah, ngomongin culture shock. Kalian ada culture shock gak sih sebagai orang Solo? Apa nggak ada? Ada sih. Aku juga. Walaupun kita cuma Solo Jogja deket ya, cuma tetap yang pertama tuh ada gudegnya. Kalau di Solo tuh gudegnya nggak semanis itu. Jadi Ya, kalau di Solo gudegnya tuh kayak masih yang gudeg Sagan, tipikal gudeg yang ada asinnya lah. iya. Dan nggak yang kering banget. Kalau di sini kan ada yang tipikal gudeg kering gitu kan, ada yang kayak kalau aku sih favoritku pasti Sagan ya. Iya sama sih. Aku sih nggak suka gudeg ya. Udah sih gudeg ya. Kayak, Kurang agak aneh sih. tapi enak sebenarnya. Aku tahu enak, cuman kayak mungkin nggak ada. Terus pajak di. Kalau selain makanan ada nggak culture shock? Selain makanan, culture shock mungkin apa ya? Mirip-mirip sih sebenarnya. Mirip ya. Menurutku mirip-mirip sih. Kalau menurut gimana? Aku sih orang-orang betulan kayak di UGM ini kan kita nggak ketemu sama orang yang dari tempat yang sama aja kayak iya. benar-benar beragam banget. Hetero banget ya. Sangat kayak ibaratnya aku dari Solo ini ya keluar dari tempurnya lah, keluar Atak keluar. ya itu lah. Terus tuh kayak di sini apalagi aku masuk ke Kamadis ya kan, kayak di Kamadis sendiri tuh aku banyak belajar ketemu orang-orang baru dari latar belakang yang beda-beda, ada yang dari luar pulau dan itu kayak mengubah banyak sih perspektifku tentang kayak Ya, luar negara juga. negara. Ada dong Ada dong. Dari Laos ada Dari ya. Laos. Teman kita dari Laos ada. siapa? Namanya V. Orang kedokteran. Kirain yang BBDS. Bukan. Bukan dong. Lanjut. Kenapa BTS? Kalau aku sih kalau suka Oh iya bener. kayak pokoknya yang pertama kalau nanya nih, ini benar-benar pertama aku touch ke Jogja, aku nanya ke ibu kosku, Bu, kalau mau laundry di mana ya Bu? Oh iya Mas, ini kamu ke utara, terus kamu ke timur, terus kamu ke barat, terus kamu ke selatan. Real. Terus apa kayak, maaf Bu, timur itu Kanannya mana ya? ini kanan tuh timur atau utara? Saya buka Kompas dulu yang Saya gimana? buka kompas dulu ini. Buka maps dulu nih. Jadi Ya pokoknya di sini tuh pokoknya kalau sama Waru kayak banyak yang kayak pakai utara soal Alor ngidul. Alor gitu ya. ngidul. Alor ngidul. Itu kayak pusing ya kalau awal-awal. tapi mungkin mulai ke arah sekarang mulai bisa sedikit ngebayangin lah kayak di mana Mulai mulai apa terus kayak di sini tuh sopan-sopan ya ya emang itu emang sebaiknya sih cuman kayak kalau dibandingkan Jakarta kayak orang Jogja tuh lebih halus lebih sopan lebih chill Lebih kalem gitu ya. kalau ada lampu merah nggak langsung klakson Oh. iya. kalau di Jakarta kayak lampu kuning dikit udah klakson Oh, guys si plat B ini ya. si plat B ini Aduh. si plat B plat Aduh. F gitu ya Plat H kadang juga. plat H kan juga plat A semuanya Kayak kita semuanya sih Plat semuanya AD juga. Yang mata Plat biasa. semuanya lah. oknum. Menurutku tergantung orangnya sih mau di iya sih aku Jogja
Di Jogja pun ya juga di Solo sekalipun juga tetap ada yang klakson. Bahkan belum kuning aja udah ini gitu kayak bro kuning aja belum bro. Oh ya pokoknya kalau di Jogja, mungkin Jawa Tengah ya, klakson tuh kayak hal yang sangat tabu. Pokoknya kalau klakson langsung dilihat. Kayak kurang sopan gitu. Kita kalau di Jakarta kayak ya sesimpel manggil temen juga klakson gitu. Duluan guys. Gitu. Oh tapi aku juga kadang gitu sih. Iya tapi kayak aku pernah tuh kayak aku langsung diliatin gitu. Langsung trauma ya. Apalagi tuh loh di Jalan Persatuan. Ya, Ya. perempatan Jalan Ya. Persatuan MM UGM. Bah. Itu pusing sih. Itu Nah, kalau sempat ada kayak kejadian di situ ada mobil yang kalau mobilnya kan jalannya lurus tuh. Iya. Itu dia tuh kayak ketukupan sama motor-motor gitu kan. Soalnya orang nggak ngeliatin tempatnya apa. terus Dia klakson terus gitu. Mungkin ya tebak plat. Enggak gitu dong. Oh, ini Kita enggak menyalahkan satu pihak ya. Nah, ya benar. ya berarti culture shocknya tuh tadi makanan terus juga ke arah angin ya. Kayak sifat-sifat orangnya gitu. Sifat-sifat orangnya. Terutama di UGM sih sifat-sifat orangnya. Kayak orangnya tuh lebih kayak supporting untuk belajar gitu. Oh iya lagi. Kita lagi apa dah? Ada kakak merasain academic pressure gak? Banget sih. Lumayan. Apalagi kayak kerasa gitu loh perbedaannya anak-anak SNBP, SNBT, dan Iya UNTU. Oh, emang iya. Iya, kelas 4 tuh kerasa. Itu dia. Oh tapi iya. Iya ada kerasa. Ya, di aku soalnya dipisahin yang SMBP. Kalau semester 1 ya, SMBP. SMBT betul kelasnya. Terus yang kayak SMBP kan kayak ya jenis gitu sih, kayak kita yang kayak SMBT yang betul yang kayak Kita tuh cuman modal rajin, Bang. modal doa. Ya SNBP modal hoki. Oh gitu ya. Iya. Oh. Modal. Maksudnya ya mereka tuh larinya di awal gitu. Maksudnya pas masih sekolah tuh mereka mungkin ada yang ngejar gitu. Ada yang memang hidupnya tuh kayak hidupnya. Emang targetnya tuh kayak pengen SNBP. Tapi kalau amit-amit ketolakan itu sakit hati banget pasti. Hai sih, ya. Wow. Banyak lah ya ceritanya kalau misalnya nanti teman-teman dan sobat kece tentunya masuk ke UGM. Nah, Jadi kita tunggu lah ya. Kira-kira sobat kece yang lagi nonton ini nanti kita ketemu nggak? nanti ketemu kayak di pionir gitu. Oh ya, pionir. Oh, apalagi banyak nggak sih event-event yang ada di Banyak banget. Banyak. Terlalu banyak. Favoritku tetap pion. Pionir sih. Pionir. Pionir nggak akan terlupakan. Sumpah. Bahkan nggak akan terlupakan. Katanya kalau udah sampai semester 8 pasti masih ingat ya Iya. PPSMB atau pionirnya tuh kayak pengen pionir. Selebrasinya, Seru kakak-kakak banget. kopasnya. Galax be. Terus ya habis itu kayak kalian habis pionir ada Galax. Benar lagi. Dan terus apa lagi sih habis Galax? Banyak. Kalau habis Galaxy lebih ke tiap fakultas sih. Tiap fakultas baru yang kayak banyak. Kalau di teknik mungkin ada teknisi ada itu kayak abis itu Korsen Igama. Iya, Porseni. wah, iya. Jadi kayak tiap fakultas ada event khusus untuk olahraga sendiri. olahraga. Terus terpusatnya semuanya tuh di Porseni. Iya. Tuh. Dan di Pionir tuh ada action plan namanya. Oh iya lagi. Pas SMP setelah minggu. Jadi kita kayak ada kakak, kalau temen-temen tahu, sobat kece tahu ada KKN ya kalau di UGM ya. Nah, kalau di buat maba-maba ada action plan itu kayak semacam KKN mini gitu sih. Ini kakek. Betul. Jadi kayak kalau aku kemarin ke sekolah-sekolah. Kalian sama Sekolah? Iya. Aku ke desa lagi. Aku ke kampung sono. Kampung awal ke tempat namanya Kitren. Jadi kayak kita ngapain ya? Kita cuman kayak lari bareng, terus kayak senam. Terus kayak edukasi ke anak-anak paling gitu sih. Ngerik, aku dulu ke TPA, TPA. tempat pengajian. Oh, masjid yang anak-anak kecil gitu Iya. ya. Oh iya. Tuh. Yasinan. Kayak iya. Ya sih dong. Bukan ya? Bukan. Nah, Kayak- iya. Kalau Kayak anak-anak misal kalau kita tuh anak kecil ke sekolah Sekolah minggu. minggu. Nah, Iya. iya. mereka tuh kalau sore. Iya sih. Betul, betul, sebelum betul. maghrib gitu biasanya. ya di situ kayak aku ngerasa juga sih, oh ternyata di UGM tuh juga toleransinya kerasa gitu loh. Benar lagi, benar. Di situ anak-anaknya juga kayak kita ajakin main tuh kebetulan di masjid sih. Terus habis itu kita kayak bikin kenang-kenangan bareng gitu, pakai cap gitu. Jadinya dicapin gitu. Pakai semua tangannya. Iya, gitu ya. Lu dulu warna apa inget enggak? Aduh, enggak lagi. Kalau intinya kayak sangat memorable-nya tuh itu kita buat kenang-kenangan bareng. Oke. Nah. Saking memorable-nya nggak inget Yoi. kata apa ya? Ah, Kalau aku tuh aku lupa tempatnya namanya apa. Pokoknya di 2 RT. Aku tuh RT yang satunya lagi, terus kelompok
kelompok gugus teman aku tuh di satunya lagi. Di kami itu ke anak-anak kecil. Jadi itu ya tujuannya tuh ningkatin minat membacanya anak-anak itu. Terus Baca ngapain? buku bareng. Iya, ada Programnya baca buku bareng, terus eh, habis itu ada dilombain juga baca bukunya yang paling. Siapa yang paling cepet? Skimming. Enggak, apa ya? Aku lupa deh. Enggak ada lomba deh. Maksudnya kayak kita baca terus kita pantau aja. Oh iya, iya, iya. Apa yang dipantau? Enggak, kita pantau ini anak yang paling Yang paling gitu. baca gimana nih? Yang paling baca, yang paling semangat. Terus kita kan ada nyanyi-nyanyi juga. Seru Ada banget. nyanyi-nyanyi juga. Terus kita ada suruh mereka cerita juga. Baca ada cerita itu kita siapin. Ada games-gamesnya. Tapi emang action plan asik sih. Action plan. Bro. Sama gugus pionirnya masih dekat yuk. Masih Deket sampai masih sekarang. Masih dekat kalau Ini dekat banget. Deket banget. Aku dekat aja nggak. Jadi aku masih lumayan. Gue deket banget. itu kalau ya teman pertama Aku teman kelas sekelas pertama aku sampai sekarang pun masih aktif. Ini aku telepon, aku face ini pasti diangkat nih. Oh iya. Angkat nih pasti. Sesolid itu ya? Solid itu solid banget. ST1. Solid. Satu Oh host. ST. Iya. Aduh, aku HD Ya, solid sih kebetulan Ada itu apa? Harjono Dano Sastro. Ya bang. Arjuna dan Sastro. Gimana soalnya dia? Solid ya? Pasti Punten Kak, Sempet punten solid. shout out untuk Kakak Tofasku mungkin yang mau mensolidkan kembali. Tapi sempet solid. Kan? Sempat. Pasti sempet solid. Pasti kayak di awal-awal itu. Gimana sih emang? Ya, terus kayak kalian udah pernah bubar bareng gitu. Oh iya, Ah, kemarin iya, gitu. gitu. Ya, kayak gitu lah. Ya sih, gitu sih kalau tentang pionir ya. Pionir. Pokoknya event-event di UGM kalian datengin aja sih. Soalnya pasti berkesan semua. Kalau Galax kemarin ada lomba sihir, ada lomba sakti. Bukan maksudnya ada namanya band. band bukan. Bukan ada lomba sihir. Ah, Ben. Iya, bandnya band lomba nama sihir. sihir. Dulu aku pertama kali denger lomba sihir. Ada Galax lomba nih. seru banget nih, ada Harry Potter nih dateng nih. Ada Bawa Harry sapu Potter. ini terbang gitu. Yang lomba nanti itu dukun-dukun. Iya. Lempar-lemparan api gitu. Ada band lomba sihir. Mungkin di tahun ini mungkin biasanya sih lebih Lebih wah gitu ya, mungkin ya. Semoga ya. Terus Kita ada Gamma Band juga. Bandnya bagus banget. iya lagi. bagus banget bener-bener. Bagus banget. terus kayak pokoknya Galax juga seru sih. Kita lihat Betul. stand kayak UKM yang ada gitu. Ada nama di juga guys. Ya UKM-nya nggak cuma kerohanian sih, ada yang lain. Kalau kalian misalnya suka olahraga, ada banyak UKM-nya. Ada yang suka kucing. Ada Kucing bahkan ada. Iya lagi UKM. UKM di UGM banyak banget sih. Iya, terus Ada yang paling terkenal tuh Arjuna. Arjuna. Anjuna Semar Bima Sakti. Oh ya. Arjuna Semar Bima Sakti. Kalau di SV itu ada lagi namanya Iya, acara ada. Gamma Force juga. Banyak. Itu yang titik gitu. Tapi kalau UKM paling menarik menurut aku UKM peduli difabel. Oh. Itu keren banget sih mbak. Kamu ikut kegiatannya? Enggak, tapi aku awalnya pengen kan, terus kayak mungkin bisa ikut yang kayak kegiatan-kegiatan yang kayak corporate recruitment aja. Soalnya emang kelihatannya sih asik banget sih. Kayak mereka bahkan kalau ada kayak maba-maba yang kayak ada disabilitas, mereka yang ngurus, mereka yang jadi LO-nya sih buat mereka. Baik. Wow. Ya sih beberapa anak Amadis ada yang juga di sana gitu. Siapa tuh? Ada spill nama. Bahkan nggak cuman maba ya, yang calon maba juga mereka yang LO-in setahu aku. Jadi kayak Oh. kalau UTBK, hari ini UTBK misalnya ada yang disabilitas, nanti udah di akun DM kayak info ke peduli difabel, oh ada yang ada yang disabilitas, terus nanti mereka yang LO-in gitu. Wow. Keren sih. Keren banget. Kamu belajar gak kayak gerakan-gerakannya? Oh, A, B. Oh, balik. Siaran. J. IJ gitu kan ya? Iya. J. Nah, bener. UKM-nya banyak-banyak. Banyak. Jadi kalau kalian misalnya masuk ke sini dan nggak memanfaatkan kesempatan ini, aku rasa kayak kalian banyak lewat kesempatan juga Agak sih. sayang sih. Saya sih. Harus dicobain aja semua sih. Tuh, kayak aktif organisasi atau mau ikut lomba-lomba pun juga ini kayak kesempatan yang besar juga buat kalian to explore. Betul banget, guys. Nah, mungkin kayak gak kerasa ya. Kita kayak udah ngobrol tadi kayak ngalor gitu. Kamu udah berapa lama sih? Berapa lama? Aduh, Berapa lama, Lin? berapa tuh? 40 menit. Wah, 40 menit. 40. Nggak kerasa ya guys? Gila, wow. Nah, kalau misal buat Sobat Kece yang nonton ini, siapa tahu maba-maba yang nonton juga kan. Ada nggak kayak satu pesan yang kalian ingin mereka tahu lah gitu, kayak pesan untuk mereka gitu. Pesan untuk para maba ya. Yo is Pesan ya? Ayo udah. Pesannya, aduh,
calon Oh ya, calon. calon maba ada udah lolos SNBP Calon nggak? maba. Ya, ini. Ya, yang nonton ini. Yang itu nonton ya. ini. Calon maba yang nonton ini. Calon maba atau maba. Calon maba yang nonton ini kalian harus semangat terus. Nggak harus sih, ya kalian kalau bisa semangat terus. Oh, bisa. Kalau bisa ya. Kalau bisa, Gitu deh. iya, karena kadang orang tuh nggak semangat juga nggak apa-apa gitu, yang penting dijalanin, aja guys. Kita nggak tahu, kita memang nggak tahu kedepannya gimana, tapi setidaknya kita bisa mengusahakannya semaksimal mungkin aja gitu. Yes. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting begitu, Jalanin aja. jalanin aja. Nanti tiba-tiba jalan 4 organisasi gitu. Itu gimana tuh? Apa? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya. Kamu masih tergantung dari kalian masing-masing. Iya, tergantung kalian bisa manage atau enggak guys. Iya, kalau bisa manage, contohnya kayak Derek nih, Wah. aduh, Gimana? dia susah. Apalagi Nah, kalau dari Derek gimana? Kesan buat para maba sebenarnya sama sih, semangat. Kayak sebenarnya semangat sih guys. Iya, Kayak semangat tuh paling. maksudnya emang pasti susah buat, maksudnya apalagi kalau kalian sebenarnya nggak harus UGM ya, kayak PTN nih, mas PTN itu sebenarnya emang susah, tapi ya it will all be worth it in the end gitu. Kayak ketika kalian udah masuk pasti kalian dapat lingkungan yang bagus, terus kayak aku yakin 100% kalian kalau memanfaatkannya semaksimal mungkin ya, kalian bisa berevolusi lah, jadi pribadi ya jauh lebih baik sih. Dulu sih, oh ya, aku boleh nanya gak? Karena kamu kan jalur apa UTBK ya? UTBK. UTBK itu skor segitu tuh caranya gimana tuh biar dapat skor segitu? Buat Mungkin ada rahasia-rahasianya gitu atau perjuangan lu buat ngeraih skor segitu tuh kayak gimana gitu. intens sih. Dia TO banyak. Terus kayak doa juga banyak. Iya. Dan restoran tuh juga banyak guys. Belum lagi Inten tuh kayak aku lihat banget temenku yang selalu bikin buku Inten yang warnanya baik. Oh iya, iya. Progres. Aku progres di Betul banget. penting. Digunting-gunting di kelas. Terus aku bantu potong-potongin gitu. Temenku banyak juga yang Maaf ya inten. guys kalau tidak. Itu kamu itu nggak sejarahin kamu tuh buku Inten kamu tuh? Aku kasih adik kelas. Oh kasih Oh, kelas. Biar bermanfaat ya bukunya ya. Lu kalau boleh tahu skor UTBK lu tuh lebih tinggi dari skor TO di Intan atau Awal lebih tinggi. lebih tinggi? Sumpah UTBK nggak susah itu deh. Oh iya. Siap 746 742 serius. Di UTBK sebenarnya pasti lebih gampang dari TO gitu ini guys. Jadi kalau kalian ngerasa nilai TO-nya masih agak kurang, semangat. Pasti Banyakin aku yakin UTBK kalian pasti lebih bagus dari TO. Tapi tergantung TO-nya guys, siapa ya? Enggak, aku ngerasa semua TO gitu. lebih susah dari UTBK sih. Oh. Soalnya mungkin aku udah sering TO juga kali ya. Jadi kayak pas UTBK ngerasa kayak oh iya TO. Teorinya berarti nggak cuma dari inten aja berarti. Enggak, aku banyak kayak PAMIFA, SMCD itu lah. Ya. Gue juga ada nyoba gitu. Banyak. Kan dulu kan semester 5 kan masih belum ini ya. Jadi aku masih Masih semangat. iya masih ngejar banget di GO, kayak aku juga takut kalau SNBP nggak lolos, jadi ya aku Harus mau nggak mau. ya mau nggak mau berangkat pagi pulang malam gitu. Ya udah ke spoiler dikit lah ya tentang dunia kuliah. Itulah hidup. Intinya semangat sih bis buat masuk ke PTN. Nah, kalau Cia Betul gimana? banget. Pesan buat Kalau dari aku, apapun yang nanti akan kalian dapatin, baik keterima atau enggak, itu semua pasti kayak jadi pilihan terbaik gitu. Pilihan terbaik untuk kalian. Mungkin bukan siswa sama yang kalian mau, bisa aja. Tetapi in the end of the day, ketika kalian udah menjalaninya, aku yakin kalian pasti juga mendapatkan banyak pengalaman, terus juga banyak hal-hal baru yang mungkin kalau misalnya nih aku nggak keterima, tapi mungkin ada pintu lain yang terbuka yang bisa menjadi kesempatan kalian untuk lebih berkembang lah daripada di sini. Ya bener banget, pintu tuh nggak cuma satu guys, jalan tuh ada banyak gitu. Betul. ada banyak jalan menuju Roma ya. Di rumah. Menuju Roma Bener sih, ada bener. pepatahnya itu kan. Nggak salah. Dari tadi kita banyak sekali pepatahnya ya guys ya. Karena Terus kalian jangan merasa patah hati, patah semangat kalau misal angin tahun ini belum bisa, karena aku yakin apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian lakukan itu tuh nggak ada yang nggak berguna guys. Semuanya pasti ada gunanya. Mantap. Semuanya ada manfaatnya karena ilmu itu pasti akan kepake. Iya. Mahal. Salah dosen ya kayaknya. Iya deh, ini kayak Aduh. sini kita kelas motivasi guys. Ya. Ya sih. Dan mungkin ini semoga serangkaian podcast dan hal-hal yang kita omongin tadi bisa berguna buat sobat kece yang lagi nonton podcast ini. Bener. Oke. Mungkin kalau buat sobat kece yang tertarik sama jenis-jenis konten seperti ini,
bisa banget komen, juga pastinya like dan juga share. Supaya konten kayak gini kita terus Iya, kita terus terus- bikin ini, terus. guys. Benar. Oke, biar kalian nggak ketinggalan lagi nih, jangan lupa subscribe. Yoi. Subscribe, nyalain Betul, loncengnya. Aduh, Betul, Nyalain ada notifikasinya. YouTube-nya juga. Follow Instagram UGM. ayo Instagram kawan kemana di UGM. sini? Dan selain dari YouTube, kita juga bakal tunggu sobat kece semua di Kamadis. UGM. Yoi. Yeay. Oke, itu sekian dari kami, sobat kece, dan bye-bye. Bye-bye. See you on the